Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat ke-10 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna bagi mereka harta benda mereka, dan tidak pula berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah sedikit pun, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat berat hukumannya kepada mereka. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dua ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat, di mana tidak berguna bagi mereka harta dan juga anak mereka untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ataupun di akhirat, ataupun tidak berguna bagi mereka baik harta atau anak-anak mereka untuk mencegah azab Allah di dunia ataupun di akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna kepada mereka harta benda dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Di sini Allah mendahulukan harta dibandingkan anak-anak, karena harta itu yang paling banyak membela pemiliknya. Kalau antum ada kasus, pasti antum berhajat kepada harta, entah untuk bayar pengacara, untuk tebus sana tebus sini, dan begitu seterusnya. Ataupun kalau kita ada masalah, pasti yang terbayang adalah harta dulu untuk menyelesaikan masalah. Baru setelah harta adalah anak-anak. Yang paling banyak menolong kita di dunia ini anak-anak. Kalau bapaknya di penjara, sibuk anaknya yang melepaskan bapaknya, kan itu. Atau kalau ada orang tersandung kasus keluarganya, maka anak-anaknya yang akan membelanya. Tetapi dua perkara ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lan tughniya anhum, tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun minallahi syai'a. Kalimat syai'a ini litasghir, kata ulama tafsir, maksudnya sedikit ataupun banyak tidak akan manfaat bagi mereka. Makanya kita perhatikan pada hari kiamat ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kebangkitan manusia di padang mahsyar. Pertama kali manusia dibangkitkan, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi,
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika manusia dibangkitkan, manusia lari dari kawannya, lari dari ayah ibunya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Semua manusia sibuk dengan perkaranya masing-masing. Padahal di dunia orang-orang ini orang-orang yang dicintai mereka. Yang namanya kawan, orang tua, pasangan, anak-anak itu kan sesuatu yang kita dekat di dunia. Yang paling melekat dengan kita di dunia orang-orang ini. Tapi nanti pada hari kiamat mereka itulah tidak ada gunanya sama sekali. Justru mereka lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari kerabatnya, dari pasangannya, dari anak-anaknya, takut berjumpa dengan mereka malah. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali mentafsirkan kenapa mereka lari satu dengan yang lainnya, takut satu dengan yang lainnya menuntut kezaliman di dunia. Boleh jadi seorang ayah mendolimi anaknya, istri mendolimi pasangannya, anak mendolimi orang tuanya. Nanti pada hari kiamat menuntut atas kezalimannya, makanya mereka lari satu dengan yang lainnya. Atau boleh jadi karena ketakutan yang luar biasa sehingga mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Yang jelas mereka hanya ingin menyelamatkan diri-diri mereka sendiri. Dari sini kita katakan lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Tidak ada guna harta dan anak-anak mereka sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita lihat hadis syafaat, ketika manusia harus berdiri dan tidak bisa duduk apalagi berbaring ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, mereka bingung harus apa yang mereka lakukan saat itu karena tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu, sehingga mulailah mereka berjalan menuju Adam alaihi salam. Tapi Adam mengatakan, nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Saya tidak bisa menolong kalian karena saya pernah melakukan hal yang membuat Allah murka yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Sebaiknya kalian datang kepada Nuh. Tapi ucapan Nuh juga sama dan mengatakan nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Sebaiknya kalian datanglah kepada Ibrahim. Maka mereka pun datang kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama mengatakan nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Sebaiknya kalian datang kepada Nabi Musa. Musa pun sama, Isa pun sama. Padahal orang-orang yang datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di antara mereka ada anak-anaknya. Yang datang kepada Nabi Nuh alaihi salam itu ada anak-anaknya di situ. Yang datang kepada Nabi Ibrahim juga ada anak-anaknya di situ. Yang datang kepada Nabi Musa juga ada anak-anaknya. Yang datang kepada kepada nabi-nabi ini kan ada keluarganya di situ. Ada istrinya, ada anaknya gitu ya. Tetapi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hatta Isa, yang datang kepada Isa dari seluruh manusia itu ada ibunya juga di situ, Maryam. Maryam ada di situ. Dengan kelompok manusia yang datang kepada Isa, tapi Isa mengatakan nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Bayangkan seorang nabi tidak bisa menyelamatkan Maryam, Isa tidak bisa menyelamatkan Maryam, tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak bisa menyelamatkan anaknya Yafis atau Ham ataupun Syam yang ikut terlibat di situ. Ataupun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tentu di antara orang-orang itu juga ada Habil di situ. Ada Qabil kan itu ya, dari sekian manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu. Tapi nabi-nabi ini mengatakan nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Dari sini kita tahu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Tidak guna kepada mereka harta dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Makanya saya heran ikhwan, kalau di dunia ini
ada orang yang berani melakukan kezaliman untuk membela keluarganya. Ada orang tua siap membela anaknya padahal anaknya salah. Suami membela istrinya padahal istrinya yang salah. Anak membela orang tuanya padahal orang tuanya yang salah. Padahal mereka ini tidak ada guna di hadapan Allah. Yang kita bela loh di dunia itu anak kita bela, orang tua kita bela, atau orang tua membela anaknya, atau pasangan membela pasangannya. Jelas benar mereka di atas kezaliman. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang kita bela di dunia mereka akan membela kita di hari kiamat? Belum tentu. Lalu apa gunanya kita membela kezaliman keluarga kalau di akhirat keluarga yang kita zalim itu justru tidak bermanfaat bagi kita, kan begitu ya? Logikanya kan di mana gitu? Maka jangan sampai membela kezaliman siapapun di dunia, mau orang dekat kita, mau orang tua kita, mau saudara kita, mau anak kita, karena mereka lan tughniya anhum minallahi syai'a. Mereka tidak ada gunanya sama sekali pada hari kiamat. Nasab loh tidak ada gunanya. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalannya maka tidak mungkin dikejar nasabnya. Semulia apapun nasab Anda, kalau amalan kita lambat, nasab itu tidak ada gunanya. Walaupun Anda keturunan Nabi sekalipun, tidak ada gunanya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, putrinya, di halayak orang-orang Quraisy, dan mengatakan, "Lau Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binta Muhammad itu mencuri, kupotong tangannya. Rasul ingin mengatakan bahwa tidak ada syafaat pertolongan walaupun anaknya sendiri. Kalaupun salah tetap salah. Fatimah mencuri tetap kupotong. Enggak ada peduli, kata Nabi SAW. Salah-salah jangan dibela. Karena pada hari kiamat tidak ada gunanya orang-orang itu. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat yang lain kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Hei Fatimah, putri Muhammad, mintalah sesukamu tentang dunia ini, karena aku tidak bisa memberikan manfaat kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri tidak bisa menyelamatkan Fatimah pada hari kiamat. Makanya di sini Allah katakan, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 111, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun, atau la yadlamun, wa hum la yudlamun. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan atau diberikan balasan secara penuh dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Lihat bahasa Al-Quran, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang menghadap Allah membela dirinya masing-masing. Artinya bahwa pada hari kiamat itu tidak ada gunanya lawyer itu, karena memang tidak ada lawyer. Di dunia kalau antum ada masalah, antum bisa cari pengacara yang kondang, yang hari-hari nampak tuh, yang suka duduk di kopi itu, antum bisa lah bayar itu orang itu, ya. Di dunia bisa kita bayar lawyer dengan uang setumpuk kita. Di akhirat lawyer saja butuh lawyer, lawyernya butuh lawyer, dan tidak ada yang jadi lawyer kali itu. Siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam sebuah ayat, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa membela siapapun kecuali dirinya di hadapan Allah. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah
wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun dari dirinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Abu Jahal ataupun Abu Lahab, saat turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab, dia kumpulkan orang-orang seprofesi dia, kawan-kawannya dikumpulkan, kemudian disesumbar dan mengatakan laukana ma qala Muhammadun la sadiq. Apa kata Abu Lahab? Kalau yang dikatakan si Muhammad itu benar, sayasla narang dzata lahab, bahwa aku akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, kata Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tenang, aku banyak harta, aku kaya, aku banyak anak, semua anak-anakku sukses, aku akan tebus neraka itu dengan kekayaanku, katanya. Aku akan tebus neraka itu dengan anak-anakku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegas mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak ada guna hartamu wahai Abu Lahab, gak ada guna pula keturunan wahai Abu Lahab. Kalau sudah masuk neraka, malaikat Zabaniyah tidak bisa disogok dengan harta. Harta dari mana? Dibangkitkan saja telanjang, tanpa dikhitan, tanpa pakai alas sandal, tanpa menggunakan harta di badan. Apa yang mau ditebus? Pada hari kiamat tuh apa yang mau ditebus? Tetapi kita sesumbarnya Abu Lahab saja mengatakan seperti itu. Makanya Allah bantah perkataan Abu Lahab dengan turun ayat ma aghna anhu, tidak ada guna bagi dia, maluhu, hartanya, wa ma kasab, ataupun anak-anaknya, gak ada guna. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Tidak ada guna harta benda mereka dan anak-anak mereka sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dahulu di zaman Bani Israel, ada yang mengatakan kisah Israiliyat karena tercantum dalam surah Al-Kahfi isyaratnya. Ketika ada dua orang, yang satu kufur nikmat, yang satu syukur nikmat. Ini berkawan dua orang ini, satunya syukur nikmat, satunya pula kufur nikmat. Yang syukur, yang kufur nikmat ini diberikan perkebunan yang tidak pernah dizalimi hasilnya. Diberikan dua kebun yang sangat luas dan menghasilkan, tidak ada musimnya, musim terus, kaya raya. Yang satu yang syukur nikmat pula tak punya apa-apa, fakir miskin, tapi dia bersyukur akan kondisinya. Kemudian yang syukur nikmat ini datang minta pekerjaan kepada yang kufur nikmat ini, karena dulunya kawan akrab, tapi bukannya dikasih pekerjaan malah dicaci maki. Kemudian dia sombong dengan kekayaannya dan mengatakan ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak yakin kekayaan ini akan musnah. Inilah yang akan mengekalkan diriku, katanya. Sombong dia, dikiranya harta bisa mengekalkan dirinya, dikiranya harta itu bisa menyelamatkan dirinya. Ikhwan, sehebat apapun jabatan di dunia, sebut dia presiden, menteri, apalagi di bawahnya lagi, boleh jadi wali kota ataupun setingkat jenderal ataupun setingkat bos di perusahaan-perusahaan di dunia, sebutan itu melekat pada mereka. Pak Presiden silahkan, Pak Menteri silahkan, Pak Wali Kota silahkan, bos ini silahkan. Itu di dunia melekat lakob itu kepada mereka. Tapi ketika kemudian orang-orang ini mati, meninggal dunia, jasadnya sudah dibungkus dengan kain kafan, lakob-lakob itu hilang dengan sendirinya. Orang akan mengatakan, ayo kita mandikan jenazah ini, ayo kita mandikan jenazah itu, ayo kita mengatakan, kita antar jenazah ini. Yang ada hanya satu lakob jenazah saja, nggak ada. Mana presidennya, mana lakob presidennya, mana lakob menterinya, nggak ada, nggak ada lagi. Bahkan baju kebesaran mereka yang mereka selalu pakai, dengan pangkat di badan mereka yang entah berapa pangkat itu, dari pundak, kiri, kanan, depan, belakang, penuh dengan penghargaan, ketika meninggal hilang semua itu. Bahkan pakaiannya pun tidak layak dipakaikan karena diganti dengan kain kafan. Sebutannya cuma satu, jenazah. Hilang lakob-lakob itu.
Makanya kalau seandainya saya nasihatkan kepada siapapun yang Allah berikan atau Allah bentangkan kekayaan, letakkan kendaraan yang indah Anda di hadapan Anda, letakkan mobil ada di hadapan Anda. Rasul mengatakan, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarik. Cintai sesukamu, mobil itu akan meninggalkan kamu. Letakkan rumah yang indah itu di depan kita. Kemudian kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarik. Cintai sesuatu yang kau cintai di dunia, nanti mereka akan meninggalkan kita. Semua akan ditinggalkan. Orang mati itu tidak mungkin mobilnya juga masuk, rumahnya masuk, tanah yang luas cuma tanah hanya sepeta saja bagi dia. Artinya dari sini apa? Tidak ada guna harta itu. Tidak ada guna pada hari kiamat. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin singgung di sini, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Dan lebih ngerinya Allah tutup ayatnya, wa ulaika hum waqudun nar, naudzubillah. Dan mereka manusia-manusia kufur itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Ulama mengatakan kalimat waqud artinya bahan bakar neraka itu manusia. Manusia itu akan terbakar dan akan membakar yang lainnya. Itu maksudnya. Kalau kita ini masa dulu gitu ya, masa belum ada kompor gas, kompor minyak, orang masih pakai kayu bakar. Berarti bahan bakarnya pakai kayu bakar. Kayu bakar itu yang dibakar. Lah bahan bakar neraka itu manusia. Manusia itu akan terbakar dan membakar yang lainnya. Itu makna waqud. Jadi kelak pada hari kiamat, manusia-manusia itu akan menjadi waqudun nar. Dia sendiri terbakar, kemudian membakar yang lainnya. Naudzubillah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mencontohkan kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Firaun dan orang-orang kafir sebelum mereka. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, lihat Fir'aun itu, atau lihat orang-orang sebelum Fir'aun dari kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom dan kaum-kaum sebelumnya. Lihat mereka, tidak manfaat bagi mereka harta mereka, tidak juga manfaat bagi mereka anak-anak mereka, dan mereka akan menjadi bahan bakar neraka. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Lalu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut keluarga Firaun? Bukankah tokoh-tokoh kafir di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum Firaun ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Sebelum Firaun ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Sebelum Firaun ada kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Sebelum Firaun ada kaum Mu'tafikah dan begitu seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala justru sebutkan pertama kali kadabi ali Firaun, seperti keluarga Firaun? Kenapa tidak disebut kaum Samud, kaum Ad, kaum Sodom dan yang lainnya? Sebagian para ulama mengatakan karena ada 3 sebab. Kenapa didahulukan perkataan keluarga Firaun? Pertama, karena zamannya lebih dekat kepada Nabi. Firaun ini zamannya lebih dekat kepada Nabi dibandingkan kaum Ad, lama jauh gitu ya. Yang kedua, Firaun ini lebih masyhur, semua orang tahu. Sebut Fir'aun saja, di barat, di timur, di selatan, di utara, semua tahu. Orang Islam, orang kafir, ahli kitab, Nasrani, Yahudi, semua orang tahu. Sebut Fir'aun, tahu. Tapi kalau disebut Samud, boleh jadi orang tidak tahu. Makanya diambil yang paling masyhur. Yang ketiga, karena konteksnya ini sedang membantah siapa? Sedang membantah orang-orang Nasrani Najran. Saya sudah dari awal sudah saya katakan, ayat 1 sampai 80 ini dialog Rasul bersama siapa? Orang kafir Nasrani Najran. Dan Fir'aun itu semua dikenal. Tapi kalau kaum Ad, kaum Samud itu hanya orang Arab saja tahu ceritanya, tapi ahli kitab tidak tahu. Tetapi kalau disebut Fir'aun, orang Arab tahu ceritanya, ahli kitab juga tahu ceritanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin mempermisalkan keluarga Fir'aun karena kisah ini sudah mereka ketahui, baik orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Tahu kisah Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun itu. Adapun kalimat kadabi ali Fir'aun, kadabi kebiasaan Fir'aun itu tidak lepas daripada kekufuran, kezaliman, kesewenang-wenangan dan kefajiran yang luar biasa. Dia membunuh anak-anak bayi-bayi laki-laki hanya karena berdasarkan mimpi. Dan yang lebih parah lagi, dia menentang nabinya.
dan lebih parah lagi dia mengaku dirinya Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Baru setelah itu Allah katakan walladzina min qablihim, baru orang-orang kafir sebelum mereka, sebelum Fir'aun, kaum Thamud, kaum Ad, kaum Sodom, Mu'tafikah dan begitu seterusnya, kadzabu bi ayatina, ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, apa yang terjadi? Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala azab dengan dosa mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 40, apa kata Allah? Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihim hasiban wa minhum man akhadathumus sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Masing-masing mereka kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepada mereka hujan dari batu. Siapa? Kaum Lut, dihujani batu, ya. Kemudian dan di antara mereka ini ditimpa dengan suara keras yang mengguntur seperti kaum Ad dan Samud. Jibril berteriak, satu kali teriakan yang mengguntur, semua mati di rumah-rumah mereka bergelimpangan. Dan di antara mereka ada yang kami lenyapkan, ditelan oleh bumi seperti Qarun, ditelan oleh bumi, dia dan seluruh hartanya. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti siapa? Fir'aun, kami tenggelamkan ke dasar lautan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Makanya Allah mengatakan fa akhadahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat hukumannya. Wallahu alam. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.